Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam acara manajemen Rasulullah. Kita akan mengikuti jejak dan kesan Rasulullah, bagaimana Rasulullah bersikap, bagaimana Rasulullah bertindak, bagaimana Rasulullah mengelola umatnya, bagaimana Rasulullah mengelola bangsanya, bagaimana Rasulullah mengelola negaranya, sehingga kita jadikan Rasulullah sebagai tauladan bagi kita, panutan bagi kita, ittiba' bagi kita. Kita mengikuti Rasulullah karena Rasulullah lah sebaik-baik yang wajib diikuti, sebaik-baik manusia yang patut diteladani, sebaik-baik orang yang patut dijadikan idola. Tiada yang patut dijadikan idola di dunia ini kecuali Rasulullah. Tiada yang patut dijadikan panutan kecuali Rasulullah. Tiada yang patut dijadikan tauladan kecuali Rasulullah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membahas tentang wasiat yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada kita, bagaimana kita mampu menolak kefakiran. Kefakiran adalah keniscayaan. Kefakiran maknanya adalah kemiskinan. Kita akan diliputi oleh kemiskinan. Bagaimana kita menolak kefakiran? Rasulullah SAW mengatakan bahwa dengan menolak kefakiran adalah dengan cara dua hal. Pertama adalah ikhtiar dengan sungguh-sungguh, dan yang kedua adalah berdoa dan beramal untuk mendapatkan kekayaan dari Allah Azza wa Jalla. Pemirsa yang dirahmati Allah, hal yang pertama yang wajib kita lakukan apabila kita ingin agar tidak diliputi oleh kefakiran adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Ikhtiar dalam bahasa Arabnya, mengerjakan dengan kekuatan penuh. Ibarat sebuah kapal, maka sesungguhnya apabila kapal tersebut hanya diam saja, maka dia akan terombang-ambing oleh derasnya lautan, oleh kuatnya ombak, dan lain sebagainya. Tetapi apabila dia mempunyai kekuatan penuh, ombak pun tak akan terasa kuat lagi. Apa maknanya? Maknanya ikhtiar. Hendaklah kita berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan maksimal, mengeluarkan semua energi yang kita punya. Karena dengan mengerjakan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh, pasti insya Allah akan berhasil. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak mungkin. Tidak ada satu benda pun di dunia ini yang tidak mungkin. Semuanya pasti mungkin. Fa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah telah berkehendak jadi, maka jadilah. Perkara yang kita pikirkan awalnya tidak mungkin, tidak akan bisa kita lakukan, tidak akan mungkin kita capai, tetapi dengan kekuatan sungguh-sungguh, dengan ikhtiar yang maksimal, dengan kekuatan hati yang kita miliki, insya Allah semuanya pasti akan terjadi. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk meraih suatu cita-cita yang ingin diraihnya, suatu tujuan yang ingin dicapai, suatu hasil yang ingin dihasilkan, kalau dia bersungguh-sungguh, pastilah akan berhasil. Pemirsa yang dirahmati Allah, setelah ada kesungguhan bekerja bermakna bukan hanya kesungguhan saja, tetapi juga harus meliputi ilmu bagaimana cara mengerjakannya dengan efektif. Itulah manajemen. Manajemen maknanya kita bekerja bukan hanya sekedar bekerja saja, tetapi bekerja dengan ada tatanannya, ada tata kelolanya, ada manajemennya, ada pengaturannya, ada strateginya dan lain sebagainya, sehingga pengelolaan pekerjaan kita itu adalah maksimal. Ibarat kita mengerjakan suatu perkara, apabila kita mengerjakan dengan cara biasa-biasa saja, suatu pekerjaan mungkin hanya selesai 10 buah. Tetapi apabila kita mengelolanya dengan manajemen yang baik, dengan pengelolaan yang maksimal, perkara tadi yang 10 buah hanya bisa kita selesaikan dengan 100 buah. Bagaimana caranya? Kita gunakan teknologi,
kita gunakan ilmu, kita gunakan kemampuan lain dan lain sebagainya sehingga hasilnya lebih maksimal. Jadi maknanya ikhtiar di sini bukan ikhtiar hanya sekedar bekerja saja, tetapi bekerja dengan ilmu, bekerja dengan manajemen, bekerja dengan tata kelola yang baik. Kemudian diterapkan strategi-strategi bagaimana menghasilkan suatu pekerjaan yang lebih maksimal. Ibarat kalau kita bekerja, kalau kita hanya sekedar bekerja saja tanpa menggunakan strategi-strategi yang jitu, tanpa menggunakan strategi-strategi yang maksimal, pekerjaan mungkin hanya kita raih seberapa kita sanggup saja. Tetapi dengan strategi, dengan perencanaan yang baik, dengan perumpamaan yang matang, dengan pengelolaan yang matang, insya Allah bukan hanya 10, 100, bahkan 1000, bahkan 1 juta mampu kita raih. Artinya apa? Artinya ikhtiar di sini, berusaha di sini, kekuatan hati kita di sini, itu adalah ikhtiar kita bersungguh-sungguh dengan ilmu yang kita miliki, dengan manajemen yang kita punyai, dengan strategi yang baik sebagai dasar pengerjaan kita. Pemirsa yang budiman, jadi hal pertama yang harus dimiliki oleh seorang muslim, seorang entrepreneur muslim, seorang pengusaha muslim, seorang pebisnis muslim adalah jiwa ikhtiar. Jiwa yang senantiasa ingin terus berusaha, jiwa yang senantiasa ingin terus berbuat, jiwa yang selalu haus akan bekerja. Tiada kata lelah, tiada kata putus asa, tiada kata merasa tidak mampu dan lain sebagainya. Jiwa seorang entrepreneur muslim, jiwa seorang pebisnis muslim senantiasa berusaha, berusaha dan berusaha. Karena perkara apakah usahanya tersebut berhasil, apakah usahanya tersebut menghasilkan uang, apakah usahanya tersebut menghasilkan pendapatan, perkara kedua baginya. Yang terpenting baginya adalah dia senantiasa ingin berusaha semaksimal mungkin agar apa yang ia kerjakan menjadi amalan baginya, menjadi pahala baginya. Bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan materi, tetapi keuntungan di sisi Allah yang lebih mulia baginya. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua yang perlu dimiliki oleh seorang muslim, seorang entrepreneur muslim, seorang pengusaha muslim adalah sifat beramal, amalan ibadah, memperkuat kekuatan ibadahnya, amalan-amalannya, supaya ikhtiar yang dia kerjakan tadi mampu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita pikir-pikir, kadang-kadang apa yang kita perbuat, apa yang telah kita usahakan, apa yang telah kita kerjakan bisa jadi tidak berbuah apa-apa. Betapa banyak orang yang sudah bekerja dengan kekuatannya, yang sudah bekerja semaksimal mungkin yang ia miliki, kemampuan yang ia miliki, sekuat tenaga ia bekerja dan bekerja, tetapi hasilnya tidak apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Alangkah kita lihat begitu banyak orang mulai bekerja dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi, tetapi ketika dia mendapatkan hasilnya tidak berkah, hasilnya tidak bermanfaat, hasilnya habis di meja judi, habis di tempat maksiat dan lain sebagainya. Apa artinya? Artinya adalah keberkahan hasil, keberkahan makna daripada harta yang dimiliki itu jauh lebih penting dibandingkan hasil itu sendiri. Pemirsa yang budiman, jadi yang perlu kita miliki yang kedua, ibarat pedang bermata dua. Satu sisi adalah ikhtiar dengan kekuatan hati, dengan keteguhan iman, dengan bekerja semaksimal mungkin dan sekuat mungkin. Dan pada sisi yang lain adalah amalan dan doa agar ikhtiar tadi yang dikerjakan dimakbulkan oleh Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah,
maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari ayat ini dapat kita ambil sebuah makna. Apabila Allah telah menganugerahkan kepada kita sebuah rezeki, sebuah rahmat, berupa hartakah, berupakah kesehatankah dan lain sebagainya. Apabila Allah telah berikan kepada kita rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apabila Allah telah menahan rahmat daripada kita, Allah tidak memberikan kita harta, tidak memberikan kita pangkat dan jabatan, maka tidak ada seorang pun yang dapat meraihnya. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita inginkan, apabila tidak direstui oleh Allah, maka tak akan pernah berhasil. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita usahakan, apabila tidak meridhoi, maka tak akan pernah berhasil. Tetapi apabila Allah sudah ridho, apabila Allah sudah menginginkan, idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Apabila Allah sudah menginginkan jadi, maka jadilah. Maka apabila suatu hal yang sudah Allah perintahkan untuk terjadi, maka terjadi. Apabila Allah ingin menurunkan kepada kita rahmat dari hal-hal yang tidak kita terduga, min haitsu la yahtasib, dari jurusan, dari arah yang tidak kita terduga. Kita hari ini dalam keadaan sulit, sedemikian sulitnya, sedemikian susahnya, sedemikian payahnya, tidak memiliki harta, sedang sakit-sakit dan lain sebagainya. Tetapi ketika Allah menginginkan kepada kita rahmat, maka sesungguhnya pada hari itu juga Allah memberikan rahmat dari rezeki yang tak terduga-duga. Pada suatu kisah diceritakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pada hari itu sudah bekerja sedemikian rupa, tetapi ketika ia pulang ke rumah, dia tidak membawa apa-apa. Maka dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, wahai Fatimah, sesungguhnya hari ini aku telah bekerja tetapi aku tidak bisa membawa apa-apa." Fatimah mengatakan, "Alhamdulillah wahai suamiku, sesungguhnya inilah takdir yang Allah berikan kepada kita." Ali bin Abi Thalib berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia keluar untuk menunaikan sholat asar. Kemudian ketika ia pulang, ia bertemu dengan seorang pedagang, seorang kaya raya, dan berkata, "Wahai Ali bin Abi Thalib, dulu aku berhutang kepada ayahmu sejumlah sekian dinar. Pada hari ini aku teringat dan aku membayarkannya kepadamu, wahai Ali bin Abi Thalib." Tanpa disangka-sangka, tanpa dipikir-pikir, tanpa dalam masuk akal kita, dari mana datangnya orang ini? Ketika Allah telah mengizinkan untuk memberikan rahmat kepada hamba-hamba yang Allah cintai, maka rahmat itu pun akan sampai. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah sesungguhnya dua mata pedang yang memiliki kekuatan yang sempurna bagi seorang entrepreneur muslim, seorang pengusaha muslim, seorang pebisnis muslim. Pada satu sisi adalah ikhtiar dengan berbagai cara, dengan ikhtiar dengan kekuatan penuh, ikhtiar dengan maksimal yang dimampu. Dan pada sisi yang lain adalah kekuatan iman dan kekuatan ketakwaan dan kekuatan amal ibadah. Rasulullah SAW bersabda kepada kita bahwa apabila kita ingin dijauhkan oleh kefakiran, apabila kita ingin dijauhkan oleh kemiskinan, apabila kita ingin dijauhkan dari kesusahan, maka membacalah surat Waqiah pada setiap malam. Insya Allah semua kefakiran, semua kemiskinan, semua kesulitan hidup akan terjauh daripada diri kita. Semoga kita dapat menjadikan ini sebagai iktibar, sebagai pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya seorang muslim sejati, seorang entrepreneur muslim, seorang pebisnis muslim, pengusaha muslim mestilah memiliki dua hal terpenting dalam hidupnya, ibarat pedang bermata dua. Yang mata pertama adalah kekuatan ikhtiar, kekuatan bekerja semaksimal yang dimiliki, dan pada sisi yang lain adalah kekuatan iman, kekuatan ketakwaan, kekuatan doa. Semoga dengan dua hal ini pastilah setiap muslim akan meraih apa yang ia cita-citakan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.